Nah, 2014 Bapak Ibu, jadi dari 2012 sampai 2014 saya hanya fokus kuliah dan berputar-putar di berbagai organisasi. Nah, 2014 saya putuskan untuk mengembalikan semua yang di SMK dulu untuk mulai kembali berbisnis. Jadi 2014 saya mencoba untuk berbisnis sambil kuliah. Yang pertama waktu itu bisnis saya di 2014 kuliah itu jual pakaian perempuan. Berani menyelesaikan diri dan saya masuk di Atma Jaya Makassar. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau cerita sedikit tentang ayam dan elang. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar cerita ini, ya. Tapi saya ceritakan balik saja, mengingatkan kembali. Ada satu keluarga ayam. Itu. Nah, keluarga ayam ini dia punya induk yang pada suatu hari dia menemukan sebuah telur yang jatuh dari pohon yang sangat tinggi. Tanpa disadari telur itu adalah telur elang, ya. Nah, karena dia kasihan dengan telur itu, telur elang ini pun dibawa ke kandang ayam untuk dia jaga, dia pelihara. Sampai akhirnya si telur elang ini menetas, ya, dan dia hidup bersama-sama dengan anak-anak ayam. Secara bodi pasti berbeda dengan anak-anak ayam. Paruhnya juga lebih panjang, bahkan cakarnya juga lebih panjang daripada yang lain. Nah, tapi karena dia menganggap dirinya ayam, karena dia lahir dari lingkungan para ayam, itu, ya, dia tidak terbang Bapak Ibu, dia jalan, cari makan pun sama kayak ayam, itu. Tidurnya pun tidur dengan para ayam waktu itu. Padahal dia elang. Pada suatu hari ada saudaranya dulu yang tidak sempat jatuh dari pohon itu datang minum air di sebuah danau dan dia ketemu dengan si elang ini. Tiba di sana saudaranya ini, kakaknya, dia tanya si Mas Elang, kok kamu berteman dengan ayam? Harusnya kan kita makan mereka. Kenapa justru kamu pergi berteman dengan si ayam? Minumnya sama, makannya sama, bermainnya sama. Nah, terus si elang ini bilang, ya mereka kan saudara saya kan ayam. Saya kan ayam. Nah, kakaknya bilang, kamu bukan ayam, lihat badanmu, lihat paruhmu sama dengan saya, lihat cakarmu sama dengan saya. Kamu elang, bukan ayam. Nah, tapi karena mungkin lama berteman dengan si ayam, keluarganya dari ayam, dia bilang, saya bukan elang, saya ayam. Dan itu terus dia percayai Bapak Ibu sampai si elang ini pun meninggal. Itu. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu kita ditempatkan di lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian kita. Itu. Kita mungkin dasarnya orang pemberani, itu. Kita dasarnya orang yang berintegritas dan sebagainya, tapi karena lingkungan kita negatif, itu akan berpengaruh ke kita. Maka saya sempat ditanya di Makassar, Pak Esro, kenapa nggak merokok kayak teman-teman yang lain? Gitu. Karena lingkungan saya bukan lingkungan perokok, gitu. Dan itu berefek ke saya, termasuk minum dan sebagainya. Itu karena lingkungan saya bukan seperti itu, dan itu berefek ke saya. Artinya lingkungan itu akan mempengaruhi kebiasaan kita dan bahkan masa depan kita itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Dan jadi hari ini pelajaran pertama yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu bahwa hati-hati dalam memilih lingkungan. Pastikan lingkungan itu membawa kita lebih baik lagi ke depan, seperti itu, ya. Nah, akhirnya sama seperti elang ini, saya menyadari diri saya elang. Saya akhirnya keluar dari lingkungan para ayam dan saya masuk ke lingkungan para elang waktu itu. Saya keluar dari lingkungan para ayam dengan masuk pertama kali ke Atma Jaya Makassar. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal dengan Atma Jaya. Atma Jaya ini identik dengan sekolah orang Chinese. Itu, ya, sekolah orang Chinese yang pada dasarnya mereka lahir dari keluarga berada. Itu. Tiba di sana, saya bingung Bapak Ibu. Mereka datang naik mobil, itu mobilnya juga bukan mobil Avanza, datang. Ini baru masih semester 1, datang bawa BMW, datang bawa Mercedes. Saya cuma datang bawa motor smash. Itu, yang dikasih sama Bapak waktu itu, ya, untuk saya pakai di Makassar. Nah, tapi Bapak saya ajarkan saya waktu itu jangan berkecil hati karena memang ini hanya kemampuan kita sampai batas ini. Tapi kalau kamu mampu belajar yang giat, nanti sukses juga kayak mereka. Mungkin nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kamu juga bisa punya BMW. Kamu anakmu nanti juga bisa punya Mercedes. Nah, itu artinya mulai dari kamu. Jadi kalau kita hari ini tidak lahir dari keluarga yang kaya, pastikan keturunan kita nanti itu lahir dari keluarga yang kaya. Dan itu dimulai dari kita masing-masing. Ya. Nah, saya masuk ke Atma Jaya Makassar, saya masuk ke beberapa lingkungan
lingkungan positif, saya masuk di UKM paduan suara, kemudian saya masuk di organisasi sosial, saya bahkan sempat ditembakkan ke Jawa, bahkan pernah ditawarkan untuk ke Korea gara-gara lingkungan seperti ini. Kemudian pernah mengajar juga di komunitas mantan penderita kusta, saya sempat melayani banyak kali di sana. Kemudian pernah terlibat juga di politik Bapak Ibu, ya. Saya sekitar 1 semester itu bermain-main di politik untuk mengetahui bagaimana politik itu sebenarnya, itu ya. Nah, ini dari lingkungan inilah saya mulai berteman dan bertemu dengan orang-orang positif yang banyak berpengaruh dalam hidup saya. Nah, ini salah satu orangnya, namanya Pak Norbertus. Hari ini juga sudah leader agensi di bisnis ini, dikit lagi bronze. Kemudian ini ada Pak Okta, ya, dulunya orang pemalu, kalau berdiri di depan banyak orang kakinya gemetar. Nah, itu ya. Tapi hari ini posisi bronze, dikit lagi ke silver. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Weldy Tandiayuk juga posisi bronze agensi. Nah, jadi dari lingkungan tadi saya bisa bertemu dengan mereka semua, ya, orang-orang positif yang banyak mengubah hidup saya sampai hari ini, ya. Nah, 2014 Bapak Ibu, jadi dari 2012 sampai 2014 saya hanya fokus kuliah dan berputar-putar di berbagai organisasi. Nah, 2014 saya putuskan untuk mengembalikan semua yang di SMK dulu untuk mulai kembali berbisnis. Jadi 2014 saya mencoba untuk berbisnis sambil kuliah. Yang pertama waktu itu bisnis saya di 2014 kuliah itu jual pakaian perempuan. Nah, itu ya mungkin kedengarannya kayak aneh, laki-laki jual pakaian perempuan, tapi itu memang nyata Bapak Ibu, ya. Waktu itu nama toko saya Evolve Fashion, ya, Evolve Fashion. Ini logonya kayak logo apa? Yang ya itu ya. Nah, jadi waktu itu saya jual pakaian perempuan, pakaian kayak gini, nah, itu ya, pakaian couple saya jual, ya. Teman-teman saya yang perempuan saya tawarin, waktu itu ada juga yang beli, ya. Ini semua chat-chatnya dan sebagainya. Nah, mungkin karena memang waktu itu saya hanya kejar uangnya dan tidak ada kesenangan di situ, akhirnya puji Tuhan bisnis ini 100% gagal total. Itu dalam 6 bulan saja gagal total bisnis pakaian ini. Nah, tapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya mulai lagi buka bisnis dengan teman saya namanya Pak Nober tadi. Waktu itu saya bikin bisnis rumah catering. Jadi saya sempat juga punya catering Bapak Ibu 2014 kemarin, ya. Nah, kami kerjakan 2 orang. Saya pertama kalinya rasakan pergi ke pasar subuh-subuh waktu itu. Beli telur, beli sayur, kemudian dimasak, jam 9 pagi harus pergi diantar itu makanan 100 box waktu itu. Nah, pemesanan pertama kami itu dari Atmajaya, dari kampus saya. Pulang diantar, kami mau kembalikan semua barang-barang yang sudah kami pakai untuk masak ini. Kami ditabrak mobil di Jalan Boulevard di Makassar. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Makassar, saya ditabrak mobil di situ, anak SMK yang bawa, dia ngebut mungkin karena takut dikejar polisi, kebetulan ada sweeping. Jadi dia ngebut, dia melanggar dan efeknya kami ditabrak dengan mobil. Waktu itu kami naik motor, saya dibonceng, untung saya pakai helm. Dan saya jatuh ke trotoar waktu itu. Dan efeknya karena tabrakan itu saya harus dibawa ke rumah sakit karena kaki kanan saya tidak bisa gerak. Itu Nober dengan motornya terseret 5 meter ke depan, dibawa dengan mobil. Itu jadi hancur parah motornya dan saya harus masuk rumah sakit. Jadi saya selama 2 hari di kursi roda gara-gara bisnis catering ini, ya. Saya di mobil dengan Nober waktu diantar ke rumah sakit, saya nangis sama dia, Nober, kenapa ini kayaknya kita sial sekali, baru buka bisnis, besok harus langsung tutup. Itu tutupnya pun bukan karena tutup bangkrut, tutup ditabrak. Nah, itu ya. Nah, tapi gara-gara itu Bapak Ibu, ya memang kami putuskan untuk tutup bisnis ini. Ya ini ya, waktu itu kami lakukan masak, ya. Pertama kali yang saya ke pasar, pertama kali saya nyentuh dapur. Nah, gara-gara catering ini. Nah, minggu kemarin saya ketemu dengan Nober. Waktu itu dia datang konsultasi ke rumah. Saya bilang, Nober, nanti kalau kita misalnya posisi silver, kemudian saya nanti ke gold, kalau Tuhan kehendaki, ayo kita bangun kembali lagi nih bisnis catering dari awal. Itu. Kebetulan sudah ada modal dari 3 Inetox, kenapa kita nggak bangun lagi ini catering? Ya kita pekerjakan orang, kita buka lapangan usaha bagi banyak orang. Nah, itu. Dan beliau waktu itu setuju. Itu. Semoga terlaksana tahun ini. Ya catering ini kembali dibuka seperti itu. Ya. Nah, jadi 2014 catering gagal total. Nah, tapi itu tidak membuat saya berhenti Bapak Ibu. Saya orangnya kalau gagal itu nggak langsung down. Itu. Saya mau balas dendam. Balas dendamnya ya harus sukses next berikutnya. Itu.
gitu ya. Jadi saya buka bisnis lagi. Nah waktu itu bisnis saya yang terakhir itu desain grafis. Jadi saya edit-editkan fotonya orang yang mau ulang tahun, mau nikah, jadi semacam kado waktu itu. Dan puji Tuhan dari bisnis ini bisa membantu saya sampai selesai kuliah, bahkan bisa membantu membayar biaya skripsi saya waktu itu. Nah itu dari souvenir ini waktu itu. Jadi kalau teman-teman saya mau nikah, teman-teman saya mau ulang tahun, saya buatkan, saya editkan mukanya mereka. Nah mereka bayar saya waktu itu. Ya, jadi bisnis ini tidak gagal total dan masih jalan. Nah pelajaran pertama dari kegagalan saya waktu itu Bapak Ibu, saya mau lihatkan Anda video, semoga bisa terlihat, bisa diklik gambarnya, bisa diklik gambarnya, soundnya juga dinaikkan.